Salam sehat sempurna dan muda abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Kesempatan ini saya mau mengobrolkan tentang kehendak bebas. Saya angkat topik ini karena kebetulan anak perempuan saya bertanya kepada saya tentang apa itu kehendak bebas. Saya juga jadi kaget karena dia bertanya tentang kehendak bebas. Terus saya bilang, kok tumben bertanya tentang kehendak bebas? Bapak juga ada sedikit pemahaman tentang kehendak bebas. Tapi sebelum saya mengupas tentang kehendak bebas ini, saya mau bertanya dulu. Tidur larut malam, main internet, apa itu kehendak bebas? Terus dia bilang tidak. Kemudian saya bilang, bangun pagi tidak tepat waktu, bangun jam 10, 11 atau 1 siang, apa itu kehendak bebas? Dia bilang tidak. Oke, kalau begitu kehendak bebas itu tidak berarti sesuka kita atau sesuka hati, semaunya kita. Oke, sekarang karena anak saya perempuan itu ingin mengerti tentang kehendak bebas, maka sebagai seorang ayah saya coba menjelaskan seperti apa kehendak bebas itu. Nah, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, dalam keterbatasan pemahaman saya tentang kehendak bebas, saya sedikit memberi penjelasan terkait dengan kehendak bebas itu. Saya bilang, kehendak bebas itu sebetulnya masalah bagi setiap orang. Kenapa sampai saya bilang masalah? Karena bicara kehendak bebas itu sama arti bicara bagaimana setiap orang menggunakan kehendak bebasnya. Nah, memang untuk mudah pemahaman kehendak bebas, untuk tidak terkecoh dengan pemahaman sederhana sesuka hati atau semau gue, saya bilang ini kita harus kaitkan dengan pilihan hidup kita, dan di dalamnya itu ada catatan kecil bagaimana setiap orang sudah memiliki kesadaran, sudah ada rasa tanggung jawab atau responsibilitas, juga ada sikap disiplin, proaktif, inisiatif, dan sebagainya. Saya bilang kita kaitkan dengan pilihan hidup. Pilihan hidup ini banyak. Nah, kita ambil contoh. Misalnya bertani, yang lain lagi mungkin mau jadi dokter, terus yang lain lagi mungkin mau jadi tentara, yang lain lagi mungkin berdagang, wira swasta, dan sebagainya. Pilihan-pilihan hidup yang kita mau pilih dalam arti bagaimana nantinya kita mengaktualisasikan diri, dan dari pilihan itu kita bisa menghidupkan diri kita sendiri, juga orang di sekitar kita. Nah, kembali terkait omong kehendak bebas itu,
saya memang punya referensi dari bukunya Stephen Covey, di mana dia mendefinisikan kehendak bebas itu adalah kemampuan untuk memilih dari sekian banyak pilihan yang tepat benar untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, dalam implementasinya, katakan kembali kepada contoh saya tadi, ketika melakukan pilihan hidup, di sanalah kita bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita. Namun pada setiap pilihan hidup itu ternyata bahwa setiap pilihan hidup itu sebelum kita memilih itu bagaimana setiap pilihan hidup itu memiliki pengetahuan tertentu, membutuhkan keterampilan tertentu, dan juga membutuhkan sikap tertentu untuk kita bisa menjadi apa yang kita pilih itu. Katakan misalnya seperti tadi saya contoh misalnya bertani mungkin ini terlalu umum, kita bikin spesifik ya. Katakan bertani tapi dalam arti kita mengembangkan tanaman kopi lah. Pilihan kita bertani tapi membangun kebun kopi. Nah, ketika kita mau memilih soal berkebun kopi, di sana ternyata sebelum kita memilih itu berarti kita harus punya pengetahuan tertentu tentang kopi, keterampilan yang diperlukan untuk bisa mengembangkan kopi, baru sikap disiplin yang diperlukan untuk bagaimana menumbuh kembangkan kopi. Nah, disitulah tantangan bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita. Karena setiap pilihan yang kita mau pilih itu butuh kompetensi. Seperti yang saya bilang tadi, butuh pengetahuan tertentu, butuh keterampilan tertentu, butuh juga sikap disiplin tertentu atas semua pilihan. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan yang diperlukan, keterampilan yang diperlukan, maupun sikap disiplin yang diperlukan untuk suatu pilihan, maka disitulah kita punya kemampuan untuk memilih pilihan apa yang kita mau pilih. Disitulah letak kehendak bebas itu. Di situ ada kemampuan untuk memilih dari sekian banyak pilihan. Pilihan hidup ini banyak, silakan dengan menggunakan kehendak bebas kita, tetapi perlu kita tahu bagaimana setiap pilihan itu tuh butuh kompetensi untuk kita bisa memilih. Bukan asal pilih, karena nanti setiap pilihan itu ada kaitan dengan bagaimana kita mengaktualisasikan diri dan juga dalam proses selanjutnya untuk menghidupkan diri kita sendiri. Jadi tidak dalam arti kehendak bebas itu sesuka hati, semau gue, karena bagaimana ketika mau menggunakan kehendak bebas yang kita miliki, berarti kita harus memiliki kompetensi sehingga kita bisa memilih. Karena itu kebetulan anak saya itu masih kuliah, saya bilang untuk bisa menggunakan kehendak bebas itu, maka mulailah dengan itu. Sekarang pada posisi belajar ilmu-ilmu yang diperlukan, pengetahuan perlu diperlukan, sikap-sikap yang diperlukan terkait nanti pilihan-pilihan mau menjadi apa. Nah, begitu
itulah saya menjelaskan kepada anak perempuan saya terkait pertanyaannya itu apa itu kehendak bebas. Nah, itulah teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, komentar saya terkait dengan kehendak bebas. Mudah-mudahan di antara teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian bisa memberi informasi tambahan kepada saya terkait dengan konsep kehendak bebas. Mungkin itu saja yang perlu saya sharing pada kesempatan ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sehat sempurna dan mudah abadi.